Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia, saya rasa punya kompetensi yang cukup signifikan. Kita harus tetap solid dan sebagai partai yang berbadan hukum, kita masih bisa menjadi pendukung daripada pilkada-pilkada, bahkan pilpres dan pileg nanti pada tahun 2000. Bang Haji, jadi Partai Idaman karena tidak lolos di KPU memilih bergabung dengan PAN. Saya koreksi, bukan tidak lolos. Tidak apa Bang? Tidak diloloskan. Tidak, oh beda. Oh, beda. Kalau politisi kata di saja itu bermakna beda. Berbeda. Seharusnya lolos tetapi tidak diloloskan. Tidak diloloskan. Walaupun Petun akhirnya kan kemudian Partai Idaman menggugat ke Petun dan kemudian juga ditolak. Nah itu kenapa saya ke Petun? Sebetulnya sejak awal saya mencium aroma diskriminatif. Mohon maaf nih teman-teman KPU, saya harus bicara apa adanya. Karena kita demokrasi ya harus terbuka. Aroma diskriminasi itu saya cium setiap proses. Tapi saya bertekad untuk tetap ke Petun. Saya yakin gak bakal lulus juga. Sudah tahu tidak akan lolos? Saya tahu banget. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Saya ingin menunjukkan kepada bangsa Indonesia ya bahwa KPU ini, Petun ini, mohon maaf unfair. Kenapa? Banyak teman-teman yang sekarang diluluskan sama data idaman jauh, Mbak Najwa. Partai-partai yang akhirnya lolos maksud Anda? Akhirnya lolos. Kita punya berkas mereka. Jauh banget gitu. Saya rasa bangsa ini juga tahu. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada idaman, karidaman khususnya, kamu jangan kecewa. Bahwa kamu harus berbesar hati karena kamu bukan tidak lulus tapi kamu tidak diluluskan. Bahwa kemudian akhirnya ke PAN, itu pertimbangannya apa Bang Haji? Begini, bahwa setelah saja yang tidak lulus, ada beberapa partai yang sowan ke saya, termasuk PAN. Jadi mereka minta katakanlah saya gabung ke sana. Nah, dari sekian partai itu, yang bisa memenuhi persyaratan saya adalah PAN. Sebagaimana komitmen saya bahwa walaupun kita tidak diluluskan, tapi sebagai partai pendukung kita harus aktif di dalam berdemokrasi ini. Kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Kenapa tidak P3? Karena kita ingat, dulu kalau kita kilas balik Bang Haji, rekam jejak perjalanan Anda memulai politik itu sempat menjadi juru kampanye P3. Ya, dari tahun 77. Tahun 77, kita ada fotonya tuh ketika Anda menjadi juru kampanye P3. Kenapa waktu itu memilih P3? Oh, jadi begini, kenapa saya memilih P3? Bahwa sebagai Muslim, saya wajib membela perjuangan Islam. Saat itu, satu-satunya partai yang berazas Islam adalah P3. Bukan karena P3-nya, tapi P3 saat itu berazas Islam. Pilihan untuk ke P3 padahal ketika itu dikuasai oleh Golkar tentunya bukan tanpa resiko. Saya ingat saya pernah membaca Anda bahkan setiap kali hendak berkampanye untuk P3, sebelumnya harus cium tangan ibu dulu karena khawatir akan terjadi sesuatu pada Anda. Ya, artinya ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho orang tua. Jadi sebelum ibu saya ridho, saya nggak berani melangkah, apalagi dalam perjuangan besar. Apa saja waktu itu resiko-resiko yang Anda hadapi, Bang Haji? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah disyukuri ya. Alhamdulillah. Ada percobaan pembunuhan juga? Ada. Sampai 4 kali? Sampai 4 kali. Boleh cerita soal itu bagaimana percobaan pembunuhan terhadap Rhoma Irama? Di Medan misalnya ya. Itu kan kalau kampanye orang puluhan ribu. Ya, waduh. Itu dari turun dari mobil mencapai panggung saja itu kita harus membelah lautan manusia. Itu tangan saya di mana, kaki saya di mana saya nggak tahu itu. Saking begitu luar biasa manusia kampanye itu. Tahu-tahu ada benda melayang ke perut saya,
automatically set gitu. Saya refleks aja set gitu. Koran. Tapi kok keras banget nih koran itu kan. Ternyata isinya? Begitu saat saya bangun saya buka isinya belati. Sebelati. Yang kedua di Palembang. Ini boleh ceritain hal Boleh, ini? boleh Bang. Boleh. Asiknya Hutan Najwa begini nih, sebenarnya boleh. Nggak ada yang dilarang di sini. Buka-bukaan. Buka-bukaan. Yang di Palembang? Di Palembang lagi kampanye, tahu-tahu ada orang mabok, naik mobil, open cup kan mobil, golok, sambil tebang gini dari belakang. Itu kan refleks, bak. Untung Anda jago silat ya Bang Haji? Bukan jago, Apa dong? bisa. Itu juga refleks, refleks. Gitu ada saya nengok, tas gitu kan, jatuh dia kan, mati waktu itu diinjak-injak masa P3, orang kan ribuan. Oh justru akhirnya si penyerang yang meninggal? Insya Allah mati laju keroyok orang. Itu percobaan kedua. Yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga di Jember, kayak sniper. Selagi orasi, dong cium, gitu. Loh, soal cium, gitu. Gue turun buru-buru. Saya turun. Yang empat kan? 4. Di Jember juga. Saya datang ke satu rumah, suruh makan apa segala macam. Oh, sorry saya harus ke waktu itu Kiai siapa? Kiai As'ad Syamsul Arifin, Al-Maghfurlah. Begitu saya jalan meledak tuh rumah. Dem, gitu. Anda waktu itu berusaha mencari tahu atau sudah merasa? Enggak. Kenapa? Siapa nih saya? Enggak perlu ngapain cari tahu. Sudah tahu soalnya? Enggak tahu juga. Masa mau dibunuh nggak mau cari tahu siapa yang bunuh Bang Haji? Aneh deh. Enggak lah. Karena Tidak? la mauta illa bil ajal, enggak akan ada kematian kecuali pada saatnya. Termasuk ketika kemarin ada peluru nyasar? Iya. Belum lama ini loh kejadian. Iya. Itu juga tidak mau tahu, tidak berusaha cari tahu. Enggak mau tahu, mau ngapain cari tahu. Biar aja. Mau bikin apa, terserah aja. Yang Siapa pasti, kira-kira yang ingin Rhoma Irama mati? siapa ya? Orang lain yang tahu. Kalau saya nggak tahu. Ketika dulu tekanan Orde Baru memang sedemikian keras. Tadi percobaan pembunuhan, kita tahu kemudian 11 tahun tidak boleh muncul, diboykot di TVRI. Berbagai hal, kalau untuk Rhoma Irama pokoknya no begitu. Oke. Apa berbahayanya Rhoma Irama dulu? Padahal saya satria bergitar. Satria bergitar. Ngapain ditakutin? Kecuali saya satria ber M16. Satria bergitar ditakuti. Apanya bentakannya? Karena lirik-liriknya. Oh iya, lebih bahaya dari senjata mungkin. Lirik-liriknya, kita ingat lirik hak asasi manusia. Itu zaman orang belum bicara HAM, Rhoma Irama di tengah Orde Baru, koar-koar bernyanyi soal hak asasi manusia. Waktu itu menyindir Golkar. Kenapa? Menyindir partai Golkar. Sekarang partai, dulu Golkar, belum pakai partai. Itu menyindir. Ya, Orde Baru waktu itu kan kita dikekang segala macam harus intimidasi luar biasa. Nah, disitulah saya lahirkan lagu Hormati Hak Asasi Manusia. Goyang juga. Goyang. Saya kalau ada Bang Haji pokoknya goyang terus. Nanti kalau begitu nanti saya harus minta Bang Haji nyanyi hak asasi manusia. Okay. Tapi kemudian kita ingat sempat ditekan oleh Orde Baru, dalam hal itu Golkar ketika itu, tapi akhirnya sempat jadi anggota DPR dari Golkar. Betul. Ada fotonya kita waktu jadi anggota DPR kita tunjukkan. Waktu itu kenapa tiba-tiba berubah hati? Diajak keluarga Pak Harto kah? Siapa yang kemudian akhirnya berhasil meyakinkan Rhoma Irama untuk masuk Golkar? Jadi gini, di P3 saya katakan tadi saya bukan karena P3. Karena di sana ada Islam. Saya berjuang bukan untuk P3. Saya berjuang untuk Izul Islam wal Muslim. Begitu ketika di Golkar, last minute pemerintahan Pak Harto itu kan melakukan islamisasi yang luar biasa. Nah disitulah saya terbiasa. Di Golkar pun saya Izul Islam wal Muslimun. Bukan karena Golkarnya. Bisa melakukan perjuangan itu? Iya, jadi orientasi saya Islam. Tapi tidak lama juga di sana.
Kenapa? Tidak Kan lama langsung juga. Reformasi kan. Reformasi, kemudian Anda mundur. Ya. Kalau begitu kita dengarkan dong. Boleh ya Bang Haji? Hak asasi. Hak asasi. Boleh. Boleh ya kita kasih tepuk tangan dong Roma Irama, hak asasi. Itu di sekolah masih SD itu saya kalau maju Roma nyanyi ke depan gitu. Lagu barat atau lagu India. Mera dil pukare aja, mere hum ke sahare aja. Jadi nggak pernah lagu bintang kecil, nggak pernah.